Indonesia. Negeri dengan budaya yang kaya dan keindahan alam yang memukau. Namun, di balik itu semua, ada bayangan gelap yang mengintai. Prostitusi, sebuah kenyataan pahit, telah menjerat banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Dari yang muda dan polos hingga yang tua dan rentan, perdagangan gelap ini memangsa keputusasaan dan tumbuh subur dari eksploitasi. Era digital, meskipun menghubungkan kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga menyediakan jalan baru bagi praktik keji ini untuk berkembang. Platform online, yang dulunya dipuji sebagai alat kemajuan, kini telah menjadi pasar virtual untuk penjualan tubuh manusia. MiChat, Telegram, Facebook Marketplace, nama-nama yang identik dengan konektivitas, kini juga menggemakan tangisan mereka yang terjebak dalam lingkaran kekerasan. Tetapi momok prostitusi tidak terbatas pada dunia digital. Ia juga menemukan tempat berlindung di balik kedok bisnis yang tampaknya sah, panti pijat, salon, dan spa. Tempat-tempat ini, yang seringkali terkesan terhormat, justru menjadi kedok bagi perdagangan yang kejam. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Inilah kegelapan yang harus kita ungkap. Kepolosan masa kanak-kanak yang berharga dan rapuh dirusak dengan cara yang paling mengerikan. Statistiknya mengejutkan, melukiskan gambaran suram tentang betapa maraknya prostitusi anak di Indonesia. 24.000 anak, satu generasi yang masa depannya direnggut, dipaksa masuk ke dalam jurang eksploitasi seksual. Anak-anak ini, beberapa di antaranya masih berusia 10 tahun, bukanlah komoditas untuk diperjualbelikan. Mereka adalah korban, masa kecil mereka dicuri. Masa depan mereka digadaikan untuk memuaskan nafsu bejat para predator. Kasus MiChat, sebuah pengingat yang mengerikan tentang betapa rendahnya moral manusia, mengungkap betapa mudahnya anak-anak diperdagangkan dan dieksploitasi secara online. Seorang gadis berusia 14 tahun, kepolosannya dikhianati, dipaksa menanggung kengerian yang tak terbayangkan di tangan banyak pelaku. Bali, yang terkenal dengan pantainya yang indah dan budaya yang semarak, menyembunyikan rahasia kelam. Pulau ini, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, telah menjadi pusat pariwisata seks anak. Iming-iming anonimitas, janji kekebalan hukum, menarik para predator dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah noda dalam hati nurani kita bersama. Kita tidak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Nasib para lansia yang terlibat dalam prostitusi seringkali dibungkam, sebuah topik tabu yang disembunyikan dari pandangan publik. Namun, di balik pintu tertutup, kenyataan yang memilukan sedang terjadi. Terdorong oleh himpitan ekonomi, kesepian, atau terlantar, para lansia ini terpaksa menjual tubuh mereka untuk bertahan hidup. Panti pijat dan salon, yang seringkali dianggap sebagai tempat yang aman untuk relaksasi dan memanjakan diri, justru menjadi sarang eksploitasi bagi para lansia. Anonimitas yang ditawarkan tempat-tempat ini melindungi baik para pelaku maupun korban dari pengawasan. Rasa malu dan stigma yang terkait dengan prostitusi, terutama di kalangan generasi tua, semakin mendorong para lansia ini ke dalam bayang-bayang. Penelitian dan data tentang kelompok demografis ini masih langka, sehingga sulit untuk memahami sepenuhnya besarnya masalah ini. Namun, bukti anekdotal dan cerita yang beredar melukiskan gambaran yang meresahkan tentang populasi rentan yang dipaksa masuk ke dalam keadaan yang tak terbayangkan. Para lansia, yang seringkali dihormati sebagai sosok yang bijaksana dan berpengalaman, layak mendapatkan rasa hormat dan perlindungan kita. Kita harus mengungkap aib yang tersembunyi ini, dan mengulurkan tangan membantu mereka yang sangat membutuhkan. Kerangka hukum di Indonesia, meskipun tampak kuat, kesulitan untuk mengimbangi sifat prostitusi yang terus berkembang. Undang-undang yang melarang prostitusi dan eksploitasi anak memang ada, tetapi penegakannya masih menjadi tantangan besar. Dunia digital, dengan tabir anonimitas dan jangkauan lintas batasnya, menghadirkan tantangan unik bagi aparat penegak hukum. Melacak para pelaku yang beroperasi di sudut-sudut gelap internet membutuhkan teknik investigasi yang canggih dan kerjasama internasional. Korupsi, masalah yang terus-menerus terjadi di banyak wilayah di Indonesia, semakin melemahkan cengkeraman hukum terhadap prostitusi. Suap, yang diberikan secara diam-diam, memungkinkan para pelaku untuk beroperasi dengan leluasa. Aktivitas ilegal mereka terlindungi dari jeratan hukum. Memerangi prostitusi bukan hanya soal membuat undang-undang.
Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menegakkan undang-undang tersebut, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan membongkar jaringan yang melanggengkan perdagangan keji ini. Oh, tenan. Masa sih? Bagian kelima, luka yang mendalam, dampak sosial. Konsekuensi sosial dari prostitusi sangat luas, meninggalkan luka yang tak terhapuskan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Para korban, yang seringkali terjebak dalam lingkaran kekerasan dan eksploitasi, menderita trauma psikologis yang mendalam. Rasa malu, bersalah, dan takut yang mereka tanggung dapat menghantui mereka seumur hidup. Dampak fisik dari prostitusi juga sama menghancurkannya. Infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan luka fisik adalah ancaman yang terus-menerus. Paparan terus-menerus terhadap kekerasan dan pelecehan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, baik fisik maupun mental. Hancurnya struktur keluarga dan nilai-nilai sosial adalah konsekuensi lain yang menghancurkan dari prostitusi. Anak-anak yang dipaksa masuk ke dalam perdagangan ini, kehilangan kepolosan mereka dan kehilangan hak mereka untuk tumbuh kembang secara normal. Oh no! Bagian keenam, memecah keheningan, meningkatkan kesadaran. Perjuangan melawan prostitusi dimulai dengan kesadaran. Kita harus memecah keheningan yang menyelimuti isu ini dan menjadikannya sebagai sorotan utama dalam wacana publik. Percakapan yang terbuka dan jujur tentang realitas prostitusi sangat penting untuk menghilangkan mitos dan menantang norma-norma sosial yang melanggengkan praktik berbahaya ini. Kampanye edukasi yang menargetkan baik orang dewasa maupun anak-anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi. Kita harus membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri dari eksploitasi. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat semuanya memiliki peran dalam mendorong dialog terbuka dan memberikan bimbingan kepada kaum muda. Media, baik tradisional maupun digital, memiliki tanggung jawab untuk memberitakan tentang prostitusi dengan cara yang sensitif dan informatif. Dengan menyoroti isu ini, kita dapat membantu menghilangkan stigma dan mendorong para korban untuk melapor dan mencari bantuan. Gimana? Saya tidak tahu. Kuat. Bagian ketujuh, kekuatan dalam persatuan, mendukung LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memainkan peran penting dalam memerangi prostitusi. Organisasi-organisasi ini, yang seringkali bekerja di garis depan, menyediakan layanan penting bagi para korban, termasuk tempat tinggal, konseling, dan perawatan medis. Mendukung LSM, baik secara finansial maupun melalui relawan, sangat penting untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menjangkau para korban dan memberi mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kolaborasi antara LSM, lembaga pemerintah, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap prostitusi. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan jaringan pengaman bagi para korban, dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa eksploitasi tidak akan ditoleransi. Gimana? Saya tidak tahu. Kuat itu sebagai... Bagian ke-8, keadilan harus ditegakkan, menegakkan hukum. Menegakkan hukum yang menentang prostitusi dan eksploitasi anak sangatlah penting untuk mencegah para pelaku dan melindungi individu yang rentan. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan sumber daya dan pelatihan untuk secara efektif menyelidiki dan menuntut kejahatan-kejahatan ini. Kerjasama internasional sangat penting untuk memerangi perdagangan manusia lintas batas dan membawa para pelaku ke pengadilan, dimanapun kejahatan mereka terjadi. Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk berbagi informasi, mengordinasikan penyelidikan, dan mengekstradisi tersangka. Lembaga peradilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Hakim harus dilatih untuk menangani kasus-kasus prostitusi dan eksploitasi anak dengan kepekaan dan pengertian, sementara juga menjatuhkan hukuman yang mencerminkan beratnya kejahatan ini. Bagian ke-9, seruan untuk bertindak, tanggung jawab kita bersama. Perjuangan melawan prostitusi bukanlah pertempuran bagi aparat penegak hukum atau LSM saja. Ini adalah tanggung jawab bersama yang menuntut partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat. Kita harus menantang norma-norma sosial dan kesenjangan ekonomi yang mendorong individu, terutama perempuan dan anak-anak, ke dalam prostitusi. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan peluang ekonomi sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan eksploitasi.
Kita harus menciptakan budaya tanpa toleransi terhadap prostitusi dan eksploitasi seksual anak. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam sikap dan perilaku, di mana kita tidak lagi memandang prostitusi sebagai kejahatan tanpa korban, tetapi sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Mari kita bersuara bersama, menuntut keadilan bagi para korban, pertanggungjawaban dari para pelaku, dan diakhirinya perdagangan keji ini. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you for watching.